Influencer sekaligus pengusaha muda asal Malaysia Aisar Ali dan Ustadz Ebit Lau buka suara mengenai huru-hara yang saat ini menyerang popularitas Aisar. Dalam sebuah live-nya, baru-baru ini Aisar tak kuat mencurahkan semua serangan oknum yang sedang berusaha menjatuhkan dirinya di Indonesia. Kendati demikian, Aisar menegaskan bahwa pihaknya telah memaafkan dan tidak pernah sama sekali menaruh dendam pada para pembencinya. Termasuk yang saat ini sedang ramai jadi bahasan terkait keterlibatan pacar Anggun Supriyadi yang senggol Aisar demi menaikkan ketenaran. Kerenggangan Aisar dengan selebtok Anggun ini berawal dari pacarnya yang mencoba mengusik kehidupan Aisar saat di acara Pesta Rakyat Surabaya bersama Papa Salam dan penyelenggara lainnya. Kala itu, pacar Anggun yang merupakan mantan LC tersebut mengatakan kehadiran Aisar hanyalah pansos belaka. Bahkan dalam hal ini, pernyataan Ustadz Dery Sulaiman justru semakin memperkeruh suasana yang menyatakan kehadiran Aisar itu tidak diundang, padahal Aisar diundang langsung oleh Papa Salam. Tapi di hari H itu, kita dapat berita Aisar pun datang dan Papa senang. Jemput, siapkan kereta. Itu saya beda, kita mau jemput ke airport ya. Iya. Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari setelah acara itu, ternyata itu acara itu di sosial medianya Aisar seakan-akan itu Aisar yang buat gitu. Ya timnya Papa juga mungkin sebetulnya tidak ada masalahnya, mungkin terus orang-orang sekitar mungkin tak suka dengan apa yang terjadi itu. Hal ini lantas menarik perhatian netizen, sebab pernyataan Dery Sulaiman ini menggiring opini yang menyudutkan Aisar, termasuk Anggun yang juga mulai membongkar soal masa silam Aisar yang mengatakan settingan. Meski begitu, justru semakin banyak netizen yang memberikan pembelaan untuk Aisar, sebab sudah banyak bukti nyata soal Aisar yang membawa misinya menolong dan membantu orang-orang kesusahan. Sementara itu, Aisar sendiri diketahui telah berusaha datang ke Surabaya karena menghargai undangan dari Papa Salam yang sama-sama dari Malaysia. Namun, kedatangannya ke acara tersebut justru seolah jebakan buat Aisar yang sudah direncanakan sebelumnya. Papa Salam yang disebut Sultan itu rupanya ada rasa iri pada sosok Aisar yang punya banyak penggemar. Sebab melihat antusias masyarakat Jawa Timur, Papa Salam dan tim merasa seolah-olah Aisar Halid yang membuat acara tersebut, sehingga mereka semua bersatu untuk menyerang popularitas Aisar. Hal ini rupanya sudah turut diramal oleh Mian 3 bulan yang lalu. Ia katakan ada orang yang juga berasal dari Malaysia dan juga teman dekatnya di Indonesia yang diam-diam bikin strategi menjatuhkan Aisar. Dan ada orang yang ingin menghancurkan karir Aisar. Jelas banget. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Jelas banget. Ada orang yang ingin menghancurkan karir Aisar. Kalian tahu siapa pelakunya? Ini jelas banget. Yang pertama, orang yang ingin menghancurkan karir Aisar adalah orang yang sama di negerinya. Dia sebentar lagi akan datang ke Indonesia. Dia ingin menghancurkan Aisar itu. Kedua, ada orang yang di dekatnya itu membela yang akan datang nih, yang ingin menghancurkan. Dia itu bersembunyi jadi sumber informasi dan dia juga benci ke Aisar. Aisar, hati-hati. Orang di dekat kamu ada. Orang di dekat kamu ada yang gak suka. Kamu harus hati-hati. Ada yang ingin menghancurkan kamu, karir kamu, bahkan semuanya. Akan ada fitnah-fitnah tentang kamu nantinya. Sampai di mana netizen Indonesia membenci Aisar karena fitnah dari orang yang gak suka sama Aisar. Dan itu orangnya itu sama. Orang yang di negerinya sendiri datang ke Indonesia. Banyak sekali dia akan menghadapi lingkungan toksik, lingkungan yang benci akan dirinya. Sampai netizen dan fans juga terpengaruh. Terserah mau percaya atau enggak, tapi gambarannya jelas. Dan kalau ini terbukti, ya kembali lagi sama kita semuanya. Mengetahui huru-hara yang sedang mengusik kehidupan Aisar di Indonesia, Ustadz Ebit Lau yang merupakan guru Aisar lantas sedih dan mendoakan atas keselamatan Aisar dari berbagai fitnah dan orang-orang yang iri hati terhadapnya. Ya Aisar, juga Allah sayang dia, Allah ampunkan.
Allah beri kekuatan dan semoga beliau meneruskan segala kebaikan. Bersedih tu kita manusia mesti sedih. Tapi bila kita sedih, segera kita bangkit. Teruskan perjuangan untuk mengejar redha Allah. Akan tak berhenti ujian datanglah hidup. Tapi tak bukanlah ujian untuk membuat kita berhenti daripada kebaikan. Terus buat baik. Terus buat baik. Sampai kita bertemu dengan Allah. Kita semua sama saja. Saya pun tak tahu nasib saya lagi nanti kat sana macam mana. Cuma satu saya harapkan. Allah ampunkan dosa saya. Allah redha pada saya. Allah sayang pada saya. Begitu. Tanya itu saja, Anggun Supriyadi seolah selebtok ini mendapatkan komentar tajam dari pemuda ini. Sikap sombong dan gaya hidupnya yang diperlihatkan justru jadi bahan nyinyiran netizen. Yang disebut kekayaan yang dimiliki oleh Anggun hanyalah mengendalikan gift dari Spinder saat PK TikTok. Secara tidak langsung, pemuda ini katakan jika Anggun hanya orang yang gemar mengemis gift dari penonton dan Spinder. Kalau sampai bongkar-bongkar zaman dahulu gitu, ya kan? Ingat Anggun, semua orang tuh butuh proses, lo juga kan proses. Dari makan cabe, banyak spender yang kaya-kaya, nanti kalau nggak ada spender lagi lo apa? Ya emang siapa tahu lo mungkin, gue nggak tahu di luar sana lo banyak bisnis apa gitu. Mungkin banyak lah, nggak mungkin enggak kan, lo kenal sama orang-orang kaya. Tapi tidak bisa dipungkiri, duit lo banyak itu dari spender, lo PK-PK. Ya kan, awalnya juga. Jadi kalau lo mau ngulitin zaman dulu, lo harus tahu diri dulu, lo bentukannya dari dulu tuh gimana gitu, sampai sekarang tuh gimana. Ya orang juga sama prosesnya seperti itu. Nih, dipakai sebelum ngomong. Bukan yang memperbaiki diri lo, malah memperburuk diri lo. Lo harus paham itu. Gue juga orang biasa-biasa, tapi gue kayak ngerti nih, ungkapan itu harus gimana gitu ya kan. Jangan asal gitu. Ya. Lo pasti ngerasain dari bawah kan. Lo dari mulai makan cabe, ini sesuatu kayak 1, 2, 3 makan nih 2000 penonton nih, gip ini nih, makan nih. Sampai sebenarnya gue pernah dulu lihat sampai muak juga lihat lo kayak kebanyakan, ayo makan nih, gak dimakan anjir, pada pengen gipnya banyak kan. Aku enggak lo ya. Jadi lo kaya dari awal itu dari spender juga, banyak yang nge-gift. Dan sekarang kok alhamdulillah lo banyak rezekinya, mungkin lo udah banyak usaha, banyak duit. Ya, tapi jangan sombong banget lo, ya. Karena semua orang tuh butuh proses nih dari bawah naik ke atas. Jadi jangan bikin diri lo yang sekarang udah di atas, nanti lo dibalikin lagi ke bawah, bingung lo. Spender lo nggak ada nanti, nggak tahu.